Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Majdi dari Prodi PPKN Universitas Mataram dengan NIM E1B019126. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas rangkuman saya di dalam hukum pidana dan kriminologi. Yang submateri yang pertama yaitu adalah pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan perbuatan atau merupakan ketentuan peraturan-peraturan mengenai perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan-perbuatan ini merupakan timbulnya ancaman bagi seluruh warga negara Indonesia, bagi seluruh rakyat, bagi diri kita sendiri. Itulah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengakibatkan tindak pidana. Baik, kemudian kita beralih ke fungsi hukum. Fungsi hukum pidana itu ada dua, yaitu yang pertama adalah fungsi hukum pidana secara umum. Fungsi hukum pidana secara umum yaitu mengatur seluruh hidup masyarakat. Maksudnya mengatur seluruh hidup masyarakat ini adalah mengatur bagaimana seluruh kehidupan masyarakat itu berjalan dengan kodratnya sebagai manusia, menerima kesejahteraan, menerima keadilan dari sebuah pemerintah, sehingga masyarakat itu hidup dengan damai, dengan sejahtera, yang tidak adanya timbulnya ancaman, yang tidak ada menimbulnya kerusuhan antar masyarakat, sehingga keadilan dan kesejahteraan antar masyarakat itu dilakukan secara merata. Kemudian kita lanjut secara fungsi umum secara khusus, yaitu fungsi umum secara khusus hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, terhadap sanksi yang diberikan yaitu lebih berat dari sanksi seperti hukum lainnya. Contohnya seperti kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum warga negara, kepentingan hukum negara. Kemudian yaitu kita beralih ke submateri selanjutnya, yaitu sifat hukum pidana. Hukum pidana itu bersifat publik, yang dimana publik artinya menyeluruh bagi semua warga negara, bagi semua masyarakat yang hidup di suatu daerah tertentu, yang hidup di suatu negara, yang hidup di suatu wilayah. Itulah bersifat publik, bersifat universal, menyeluruh tanpa terkecuali. Sehingga hukum pidana itu menyangkut dia seluruh masyarakat. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material merupakan hukum yang mengatur seluruh kemasyarakatan, yang mengatur seluruh perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian hukum pidana formil yaitu hukum sebagai penegak hukum dari material, yang dimana jika perbuatan hukum material itu yang dilarang itu dilanggar, maka ditegakkan oleh hukum pidana formil, sehingga di sana ditimbulkan sanksi. Kemudian kita beralih yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu hukum yang menyangkut seluruh warga negara, yang menyangkut seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Kemudian hukum pidana khusus yaitu hukum yang mengatur antar personal. Contohnya seperti undang-undang tentang wanita, undang-undang perlindungan anak. Sehingga itulah yang dimaksud dengan hukum pidana khusus. Kemudian yaitu kita beralih hukum pidana nasional, lokal dan internasional. Hukum pidana lokal yaitu hukum yang ada pada daerah-daerah tertentu. Contohnya seperti hukum yang dibuat oleh DPR daerah,
yang dibuat bupati, yang dibuat oleh gubernur, itulah hukum pidana lokal. Kemudian hukum pidana nasional yaitu hukum yang dibuat di suatu negara, yang berlaku di suatu negara. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu mengatur seluruh warga negara Indonesia. Kemudian hukum pidana internasional yaitu hukum yang dibuat oleh seluruh negara yang ada di dunia. Contohnya hukum yang dibuat oleh PBB. Kita beralih ke hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis yaitu hukum yang dituliskan di sebuah undang-undang, yang ada di sebuah undang-undang di suatu negara. Contohnya di negara kita ada undang-undang dasar. Itulah merupakan hukum yang tertulis. Kemudian hukum yang tidak tertulis yaitu merupakan contohnya hukum yang ada di masyarakat yang menjadi kebiasaan. Contohnya hukum adat, hukum agama. Itulah merupakan hukum yang tidak tertulis. Kemudian kita beralih ke submateri selanjutnya yaitu pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan pengetahuan, pelajaran mengenai sebab terjadinya sebuah kejahatan. Itulah singkatnya apa itu kriminologi. Supaya kita dapat pahami dengan baik apa itu kriminologi, jadi saya singkat bahwa kriminologi merupakan pengetahuan, pelajaran mengenai sebab-sebab terjadinya kejadian kejahatan. Kemudian tujuan kriminologi yaitu adalah untuk mengetahui, untuk mempelajari, mengidentifikasi bagaimana sebuah kejadian kejahatan itu bisa terjadi. Kemudian kita bahas mengenai manfaat kriminologi. Bagi hukum pidana, manfaat kriminologi ini sungguh sangat besar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kriminologi kita dapat mengetahui bagaimana ancaman pidana, bagaimana tindak pidana yang akan diambil kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Manfaatnya yang bisa saya sebutkan adalah mengetahui kasus-kasus pelecehan, kasus-kasus perampokan. Itulah manfaat dari kriminologi, mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan, untuk menyelidiki sebuah kejahatan itu bisa terjadi, untuk memudahkan hukum pidana mengidentifikasi kriminologinya sebuah kejahatan itu. Kemudian hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Hubungan hukum pidana dengan kriminologi itu sangat erat kaitannya, sangat erat implikasinya antara hukum pidana dengan kriminologi. Hukum pidana dengan kriminologi itu sangat erat kaitannya karena dengan kriminologi kita tahu akibat pidana yang ditimbulkan. Hubungannya adalah dengan kita mengetahui kriminologi sebab-sebab terjadinya kejahatan, maka kita tahu tindak pidana mana yang akan diambil, tindak pidana mana yang cocok bagi pelaku yang melanggarnya. Itulah hubungannya, sekilas hubungan dari hukum pidana dengan kriminologi. Baik, kita beralih ke submateri pokok selanjutnya yaitu pengertian asas hukum. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi untuk diciptakannya sebuah peraturan hukum. Kemudian kita beralih yaitu jenis-jenis asas hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu asas hukum teritorial. Asas hukum teritorial merupakan
merupakan peraturan yang berlaku pada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian asas personalitas. Asas personalitas merupakan asas hukum pidana mengenai warga negara Indonesia. Walaupun warga negara Indonesia melakukan pelanggaran peraturan Indonesia di luar daerah, maka dia tetap akan dipidana. Itulah asas hukum personalitas. Kemudian asas hukum perlindungan. Asas hukum perlindungan yaitu asas hukum yang melindungi peraturan nasionalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu asas hukum legalitas. Asas hukum legalitas merupakan peraturan-peraturan mengenai hukum yang ketentuannya, perbuatannya itu sudah diketahui sebab akibatnya oleh hukum pidana, maka itulah dia asas hukum legalitas itu. Selanjutnya kita beralih ke materi pokok selanjutnya, yaitu implementasi asas-asas hukum pidana yang berada di KUHP. Contoh yang pertama yaitu contoh asas legalitas. Contoh asas legalitas yang terletak pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali yang sudah ada peraturan-peraturan perundang-undangannya yang sudah dicantumkan. Kemudian kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu contoh asas teritorial yang berada dalam pasal 2 KUHP. Yang berbunyi yaitu adalah ketentuan pidana. Bagi ketentuan pidana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang berada di Indonesia. Kemudian contoh yang ketiga yaitu contoh asas hukum personal. Contoh asas hukum pidana personal yang terletak pada pasal 5 ayat 1. Ketentuan pidana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang dilakukannya di luar negara Indonesia. Kemudian pasal 2 yang berbunyi ketentuan yang kurang lebihnya yang berbunyi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang baru menjadi warga negara Indonesia. Kemudian kita beralih ke contoh asas selanjutnya, yaitu contoh asas perlindungan. Contoh asas perlindungan yang terletak pada pasal 4 KUHP yang berbunyi ketentuan perundang-undangan bagi seluruh warga negara Indonesia yang melakukannya di luar negara Indonesia. Baiklah, kemudian kita beralih ke materi pokok selanjutnya, yaitu pengertian ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat merupakan sebuah pelajaran mengenai sebab akibat sebuah peristiwa, yang dimana sebuah peristiwa itu menimbulkan akibat dari sebuah perbuatan yang asalnya atau penyebabnya yang menimbulkan akibatnya. Sehingga kita dapat temukan di materi yang kedua, yaitu tujuan ajaran sebab akibat. Tujuan mempelajari ajaran sebab akibat yaitu untuk mengetahui sebuah tindakan itu yang menimbulkan akibat yang dapat mencelakai seseorang, sehingga akibat itu bisa kita tahu mana tindak pidananya, sehingga bisa kita tahu bahwa akibat yang ditimbulkan itu
merupakan tindak pidana yang berlaku pada negara Indonesia. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Kemudian yaitu hubungan kausalitas antara sebab dengan akibat. Hubungan kausalitas antara sebab dengan akibat kita dapat contohkan. Kita dapat menjelaskan melalui contoh. Yang pertama yaitu kausalitas yang pertama yaitu misalnya suatu kejadian yang dilakukan oleh suatu peristiwa, ini kita sebut saja suatu peristiwa A ya, suatu peristiwa A. Kemudian kejadian kedua kita sebut peristiwa B, yang dimana sebuah kejadian atau peristiwa A ini dia menimbulkan akibat terhadap peristiwa B, sehingga kita dapat menentukan kausalitasnya. Kemudian kita beralih ke kausalitas dengan hukum pidana. Ajaran kausalitas dengan hukum pidana. Ajaran kausalitas ini yaitu berfungsi untuk mengetahui tindak pidana mana, yang dimana untuk mengetahui sebab-sebab, akibat-akibat yang menimbulkan tindak pidana. Sehingga kita perlu mempelajari kausalitas ini. Kemudian implementasi ajaran sebab akibat di dalam KUHP atau perundang-undangan, yaitu yang pertama mempermudahkan hakim untuk menentukan tindakan pidana, untuk memudahkan para penegak hukum menyelidiki sebuah kasus, untuk mengetahui bagaimana kriminologi dari sebuah kejadian-kejadian yang merupakan tindakan pidana. Itulah yang bisa saya sebutkan implementasinya. Jika ada lebih implementasinya, silakan di komen di bawah. Oke. Baik, kita lanjut ke submateri pokok selanjutnya, yaitu perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum yang mengakibatkan suatu ancaman atau tindak pidana. Kemudian apakah semua tindakan itu dapat dipidana? Tentu tidak. Semua tindakan yang dilarang itu jika dilanggar itu tergantung dari kondisi batinnya. Contoh ini ya, contoh misalkan kita sedang gila, sedang tidak waras, sedang tidak terkontrol emosinya, ada gangguan jiwa, dan dia melukai seseorang, dan itu merupakan tindak pidana dan tindakan yang mengandung sanksi bagi yang melakukannya itu. Namun ketika dia tidak sadar, ketika dia tidak waras atau gila, maka dia tidak akan dikenakan sanksi. Itulah pemahaman saya jika tergantung dari batinnya. Kemudian unsur submateri selanjutnya itu unsur subjektif perbuatan pidana. Unsur subjektif perbuatan pidana yaitu unsur yang melekat pada diri seseorang, yang ada pada diri seseorang itu. Kemudian apakah terganggu dengan suara motor ya, maaf ya. Kemudian apakah contoh dari kemudian apa unsur-unsur subjektif perbuatan pidana itu, yaitu adanya kesengajaan atau tidak kesengajaan, adanya percobaan atau probing yang sudah dijelaskan dalam
pasal 53 ayat 1 KUHP. Kemudian itulah contoh-contoh, itulah unsur-unsur subjektif perbuatan pidana yang bisa saya sebutkan tadi. Kemudian kita lanjut ke unsur objektif perbuatan pidana. Unsur objektif perbuatan pidana itu adalah unsur-unsur yang terganggu suara motor. Ini sekarang saya lagi di luar, soalnya yang tadi itu lagi di dalam. Ini malu-malu juga di luar banyak orang ya. Kemudian kita lanjut tadi pembahasan kita unsur objektif perbuatan pidana. Unsur objektif perbuatan pidana itu tergantung dari kondisi, tergantung dari lingkungan, dorongan lingkungan di sekitar untuk memaksanya melakukan hal itu. Contohnya yaitu ketika dia berada di dalam sebuah instansi, dia menjadi sekretaris. Dia sekarang kondisinya menjadi sekretaris, kemudian dia melakukan kejahatan, misalnya mencurangi ketua, memperdaya karyawan-karyawan lainnya. Itulah bisa dipidana, korupsi, begitu kan? Itu adalah dorongan dari lingkungan sekitar. Kemudian kita beralih materi pokok selanjutnya, yaitu percobaan hukum pidana. Percobaan atau fogging itu dituangkan di dalam pasal 53 ayat 1 bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa melukai seseorang itu bisa dipidana. Itulah mungkin makna yang terkandung di dalam pasal 53 ayat 1 itu. Itulah percobaan yang percobaan hukum yang dapat dipidana. Kemudian apakah ada percobaan hukum yang tidak dapat dipidana? Oh, tentu ada. Apa contohnya? Yaitu misalkan dia ingin melakukan percobaan untuk melakukan perkelahian. Percobaan untuk perkelahian tawuran, begitulah. Itulah contoh yang bisa saya gambarkan yang tidak bisa dipidana. Yang sumbernya saya ambil dari pasal 54. Kemudian kita lanjut ke submateri pokok selanjutnya, yaitu adalah teori-teori percobaan atau fogging. Teori-teori percobaan atau fogging ini terdapat ada 3 teori yang saya ketahui, yaitu ada teori subjektif, teori objektif, dan teori campuran. Kemudian apa yang dimaksud dengan teori subjektif? Teori subjektif merupakan teori yang berpandangan bahwa seseorang itu dapat dipidana. Seseorang itu dilihat dari tindakan yang dapat dipidana, yaitu tindakan percobaannya jika dilihat dari batinnya. Itulah kunci dari teori subjektif ini, yaitu percobaan perbuatan pidana itu dilihat dari batinnya. Kemudian kita lanjut ke teori objektif. Teori objektif ini berpandangan bahwa percobaan patutnya dipidana seseorang jika melakukan percobaan perbuatan itu dilihat dari ancaman berbahayanya sebuah perbuatan yang dilakukan itu. Kemudian teori objektif ini dibagi 2 lagi menjadi teori objektif formil dan teori objektif material. Teori objektif formil yaitu teori yang jika percobaan itu melanggar kepentingan tata hukum, melanggar tata hukum Indonesia. Itulah teori objektif formil. Kemudian apa objektif material? Teori objektif material yaitu percobaan perbuatan pidana jika melanggar kepentingan hukum. Itulah teori objektif material. Kemudian kita lanjut ke teori campuran. Teori campuran ini yaitu menggabungkan 2 teori yang tadi, yaitu teori subjektif dan teori objektif, yaitu dilihat dari 2 sisi. Dari percobaan
melakukan perbuatan tindak pidana dilihat dari kondisi batinnya, dan teori percobaan melakukan tindak pidana dilihat dari segi ancaman berbahayanya. Percobaan perbuatan yang dilakukan itu. Kemudian rumusan percobaan atau fogging di dalam KUHP. Percobaan atau fogging di dalam KUHP ini sudah dirumuskan di dalam pasal 53 dan pasal 54. Di dalam pasal 53 dia dijelaskan bahwa percobaan-percobaan yang dilakukan dengan adanya niat, dengan adanya dorongan, dengan adanya sesuatu percobaan yang sudah dilakukan namun berhenti dilakukan dengan secara tidak sengaja, itulah percobaan perbuatan pidana yang dapat dipidana. Itulah makna dari pasal 53 yang dapat saya ambil. Kemudian saya jelaskan. Kemudian di dalam pasal 54 yaitu percobaan tindak pidana yang tidak dapat dipidana. Contohnya di dalam pasal 184 itu menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan percobaan untuk berkelahi itu tidak dipidana. Kemudian di dalam pasal 518 mungkin kalau tidak salah itu melakukan penganiayaan kecil terhadap hewan. Itulah rumusan-rumusan percobaan atau fogging perbuatan hukum pidana. Baik, kita lanjut ke submateri pokok selanjutnya yaitu hukuman pidana. Pengertian hukuman. Hukuman atau punishment merupakan tindakan yang diambil sebagai hukuman dari sebuah perbuatan yang negatif. Seperti yang dilakukan oleh seseorang. Yang contoh perbuatan negatif itu seperti membunuh, seperti merampok, seperti membuli. Itulah perbuatan negatif. Contohnya ya, mungkin ada contoh yang lain, silahkan bisa di komen di bawah, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut. Setelah kita melakukan pengertian hukuman, maka apakah tujuan hukuman itu diberikan? Tujuan hukuman itu diberikan sebagai untuk menjadikan pelajaran bagi pelaku yang melakukan perbuatan negatif itu, menjadi hukuman agar pelaku itu sadar supaya dia insaf dengan perbuatannya itu, sehingga dia diberikan hukuman. Kemudian apa itu hukuman? Ke submateri selanjutnya itu hukuman pokok. Hukuman pokok dalam KUHP yaitu misalnya hukuman mati, hukuman di penjara, itulah hukuman pokok. Siapakah yang dapat hukuman mati? Astagfirullahaladzim. Ribut. Slow. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tadi itu ya. Sorry, terganggu dengan suara motor. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu hukuman mati. Siapakah yang dapat hukuman mati? Contohnya yaitu membunuh seseorang secara kejam. Kemudian seseorang pengedar narkoba itu mendapat hukuman mati atau hukuman pidana seumur hidup, penjara seumur hidup ya. Itulah yang saya tahu dari berita-berita yang saya tonton atau saya baca. Kemudian kita lanjut ke yaitu submateri selanjutnya yaitu hukuman tambahan. Apa itu hukuman tambahan? Contohnya yaitu pengembalian barang. Misalnya nih, maksud dari pengembalian barang nih, misalnya
Dia korupsi kan, dia korupsi, dia dipidana, dia kena masuk penjara, itu sudah masuk dia hukuman pokok. Kemudian dia akan diberikan hukuman tambahan, yaitu dicabut semua fasilitas-fasilitas yang sudah diterima dari kantor, seperti rumah, mobil, dan uang misalnya jika masih ada hasil korupsi itu ya. Itulah hukuman tambahan. Kemudian diberhentikan. Contoh yang bisa diberhentikan yaitu misalnya seorang tentara tentara melakukan pelanggaran terhadap seniornya. Jika mungkin dia menembak seniornya. Kemudian ada anaknya, dia melakukan kejahatan, maka itu ayahnya yang diberhentikan sebagai tentara. Ayahnya mendapat hukuman. Itulah beratnya kita menjadi tentara. Maka dari itu saya tidak mau menjadi tentara. Banyak yang mendorong saya untuk menjadi polisi atau tentara, tetapi saya tidak bisa begitu kan, karena saya tahu bahwa pasti banyak biaya begitu. Baik, terima kasih atas kesetiaannya pada saya, untuk telah mendengar penjelasan dari saya yang cukup rumit, yang cukup banyak. Mungkin ambil hikmahnya saja, yang bisa dipahami bisa diambil, silahkan diambil. Jika yang kurang dipahami mungkin bisa ditanyakan lewat email. Dicatat emailnya mzainulmajdi968@gmail.com, atau bisa ditanyakan lewat WA 081 999 001 821. Baik, kemudian kita lanjut. Kesimpulannya adalah hukum pidana itu menyangkut seluruh hidup masyarakat. Astagfirullahaladzim, itu menyangkut, mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Hukum pidana itu berisi peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dilarang. Itulah intinya hukum pidana itu. Baik, jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Zainul Majdi, dari Prodi PPKN semester 3 kelas C dengan NIM E1B019126 di Universitas Mataram, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dengan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Ini ayam mumpung aja ya. Oke, terima kasih. Semoga hari-hari kita dapat kita jalani dengan bersama dengan baik, supaya semoga urusan-urusan kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kesetiaannya kepada saya telah menonton presentasi dari saya mengenai mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Inilah sebagai nilai tugas U2 saya atau pengganti UTS. Oke, marilah kita berdoa sebagai penutup dari penjelasan saya hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini yamayakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim azim sultanik. Allahumma yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina qala sirin bijahil basirin nazal. Allahumma yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina qala sirin bijahil basirin nazal. Allahumma yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina qala sirin bijahil basirin nazal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil awaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim yastasqal ghamam fi kulli lamhatin wa nafasin bidukul millak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.